Kemarin saya mendengar mengenai dipanggilnya atau berpulangnya Romo Beni Susetio. Beliau saya amati dan saya kenal sangat aktif sekali dalam dialog-dialog, dalam bahkan dulu ketika masih ramainya demonstrasi gitu, cara-cara bagaimana bisa mengarahkan negara ini kepada kebenaran, kepada jalan-jalan yang adil. Romo Beni kerap mewakili Katolik ya, dari bidang pemuda Katolik, dan Romo Beni juga sangat berbicara ya untuk menegakkan keadilan. Bahkan saya juga pernah mendengar karena tulisannya, karena pembicaraannya, beliau pernah mengalami kekerasan gitu, dan bersyukur dia bisa melewatinya. Jadi kami di kalangan peneliti, di kalangan dialog agama ya, pada waktu itu saya masih cukup lama di Koalisi Kebebasan Beragama, dan juga banyak bergaul dengan teman-teman di dialog agama seperti teman-teman di CRP, di White Institute, dan juga di banyak pusat-pusat kajian. Romo Bono memang sangat akrab ya dan dikenal. Bahkan konfirmasi kemarin juga mengenai dipanggilnya Romo Beni Susetio itu saya baca juga dari Alisa Wahid. Dan memang saya sering kerap menghadiri ya dialog-dialog. Dulu ketika awal berdirinya Gus Durian, memang yang pertama kita tahu dalam pembinaan atau pengarahan mengenai mengatasi konflik ataupun ya, teman-teman dari Gus Durian itu adalah bagaimana membuat usaha-usaha perdamaian konflik. Dan sebenarnya juga Romo Beni Susetio banyak terkait, walaupun pada waktu pendirian ataupun kelompok Gus Durian yang pertama kali itu kebetulan saya mewakili Kristen juga, ada dari GMK Pak Albert Siagian dan teman-teman yang lain. Dan saya dari pusat kajian. Situ ada juga Romo Pras Magmi Sukseno yang memang sangat akrab di bidang-bidang penelitian. Tapi kalau Romo Beni Susetio ini memang biasanya waktu dulu memang mewakili untuk suara pemuda dari Katolik, dan saya juga terkejut ternyata memang usianya masih lumayan jauh lebih muda dari saya. Tapi yang saya ingin katakan adalah pada hari ini bahwa saya terkejut bahwa seorang yang sangat aktif bersuara dan cerdas dan juga berani mengungkapkan kebenaran, keadilan meskipun harus mengalami kekerasan, itu kemarin dipanggil Tuhan. Saya percaya beliau berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan berada di dalam pangkuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan saya berani mengatakan selamat berjumpa suatu saat nanti Beni Susetio di surga yang kekal yang kita nantikan ketika kita berjuang di dunia ini sebagai musafir. Kita berjuang untuk menghadirkan keadilan, menghadirkan perdamaian, berpihak kepada yang miskin, berpihak kepada korban. Nah, saya percaya bahwa Beni Susetio, ya, Romo Beni dipanggil Tuhan. Maka pada hari ini, di dalam piala ini, saya memberikan pernyataan hormat saya, ya, bahwa bangsa ini telah kehilangan seorang yang sangat gigih, seorang sangat giat dan berani berbicara ya. Bahkan dengan suara yang tegas, keras pun beliau masih berani berbicara. Bahkan saya katakan akibat bicaraan itu beliau pernah menerima kekerasan. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk terus berbicara. Jadi kalangan-kalangan aktivis ya agama-agama begitu sangat akrab dengan Romo Beni ini. Jadi karena memang beliau sering hadir ya, walaupun setelah COVID ini saya belum terlalu tahu lagi, karena biasanya dulu sebelum COVID ya, kebetulan sebelum COVID saya masih aktif dalam pusat kajian dialog ataupun juga sebagai di Koalisi Kebebasan Beragama menghadapi
atau menolong mereka-mereka yang mengalami aniaya, kesulitan ketika tempat ibadah segala macam gitu. Dan suara-suara Romo Beni bisa berbicara dalam banyak hal ya. Saya pikir juga beliau selalu menghiasi di televisi juga ya, dengan suaranya yang tegas ya, yang dengan berani mengatakan apa adanya ya. Karena itu tidak salah kalau hari ini kita memberikan penghormatan. Saya dengar besok akan dimakamkan. Juga untuk keluarga ya, saya sebagai orang yang memperhatikan ya, peneliti ataupun memperhatikan mereka-mereka yang berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk keadilan. Sekali lagi kiranya Tuhan terus menghiburkan, menguatkan seluruh keluarga, memberkati seluruh keluarga, dan melepaskan Romo Beni Sustio ya. Dalam arti kata ini adalah orang tua atau apa gitu, keluarga besar, karena beliau adalah Romo ya. Tapi pasti tidak, paling tidak kan ada keluarga lain gitu. Jadi ya, melepaskan diri, melepaskan kepergian seorang seperti Beni Sustio yang sudah menyerahkan dirinya sebagai Romo dan juga berjuang ya, berjuang untuk keadilan, merupakan sebuah penghormatan. Kiranya seluruh keluarga yang dalam arti kata yang menjadi saudara melahirkan Romo Beni Sustio bisa melepaskannya dengan damai, karena tentunya kita percaya Romo Beni berada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, di dalam pelukan kasih Allah yang Maha Kuasa. Dan demikian juga ya, kita berharap teman-teman yang melihat juga kiprah Romo Beni dan juga semua yang kita yang terbeban dengan bangsa ini, kemajuan bangsa ini, perjuangan kepada mereka yang miskin, yang mengalami korban, yang tidak mendapat kesempatan untuk menikmati kemerdekaan Indonesia. Marilah kita terus berjuang. Juga untuk sekali lagi untuk keluarga besar Katolik di Indonesia, bahkan di dunia tentunya, sekali lagi kami mengucapkan penghargaan. Saya mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya atas karya dari Romo Beni di Indonesia ini, dan juga atas segala sesuatu yang dia perjuangkan, bukan hanya untuk pribadi, bukan hanya untuk institusi Katolik, tetapi juga untuk Indonesia. Untuk Indonesia jaya, Indonesia adil dan makmur. Kiranya akan bangkit juga romo-romo lain, dan juga ya terus punya kepedulian untuk membangun kebersamaan, dialog, dan juga berjuang bersama-sama menghadirkan keadilan untuk mewujudkan perdamaian Indonesia yang adil dan makmur.